Shalom untuk semua anggota PGSI Kota Batu. Saya mengundang kita semua untuk beribadah pada hari ini. Kita mau menaikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau rasakan hadirat Tuhan ada pada saat ini, Bapak Saudara. Kita undang Roh Kudus hadir tengah kita. Karena kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau pujikan, ku nyanyi haleluya. Kita mau rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Saudara. Dengan lawatannya, dengan kuasanya, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapakku datang.
kami tinggikan pada hari ini Tuhan. Sungguh kemuliaan-Mu begitu bersinar tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu, kami perlu kuasa-Mu menyinari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Kami mau buka jiwa kami terhadap kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Engkau. Amin. Haleluya. Kita semua percaya bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita mau pujikan, bersorak-sorai hai umat Tuhan.
berdoa untuk Tuhan dapat memulihkan Indonesia. Kita berdoa untuk bangsa ini, Pak Saudara. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Mari sama-sama kita mau rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau minta belas kasihannya turun atas Indonesia, Pak Saudara. Haleluya. Kami umat-Mu mau merendahkan diri ya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini Kau beri kesempatan untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji-Mu. Dan pada saat yang indah ini kami mau dengar firman. Kiranya Engkau memberkati semua yang mendengar, semua yang melihat, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, semua anggota PGI Kota Batu, Tuhan memberkati. Walau saat ini kita sudah lama tidak bertemu, tetapi masih ada kesempatan melalui ibadah, melalui online, dan kami percaya Tuhan memberkati kita bersama. Haleluya. Mari kita akan membaca dalam kitab Galatia pasal 1, Galatia pasal 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini firman Allah diberi judul kemerdekaan. Kemerdekaan. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, dan setelah itu dijajah oleh Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat pidato Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Saat itulah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Dan saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain, dan atau tidak tergantung pada orang lain. Dan sekarang kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah gambaran kehidupan orang percaya. Pada waktu kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, masih terlalu banyak pola jalan supaya kita sungguh-sungguh. Saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya ulang kembali, masih terlalu banyak pula kehidupan kita yang terus dijajah. Sehingga firman Tuhan membuka jalan supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Jika masih ada yang belum sungguh-sungguh
Tuhan Yesus mau kita semua mengalami kemerdekaan itu. Bukan lagi dijajah oleh kuasa iblis, dijajah oleh karakter-karakter yang jelek, dijajah oleh nafsu-nafsu jahat. Dan Tuhan mau kita mengalami benar-benar kemerdekaan sejati. Dan Tuhan mau kita mengalami benar-benar kemerdekaan sejati. Saya ulang kembali. Karena Yesus Kristus segera datang untuk menjemput kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus? Waktu saya membaca dan mendengar ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingat ada ayat di mana ini merupakan gambaran dua macam orang Kristen yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya, ia sama di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dikatakan ada dua macam dasar orang Kristen. Orang Kristen yang berdiri teguh, yang kuat, mendirikan rumahnya di atas batu. Bagi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya adalah orang bijaksana. Di saat hujan turun dan datanglah banjir lalu angin melanda, rumah itu tetap berdiri kokoh, tidak akan rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang Kristen yang berdiri tidak teguh, lemah atau loyo, mendirikan rumahnya di atas pasir. Namun sebaliknya yang tidak mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya akan rubuh rumahnya sebab didirikan di atas pasir. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengenai gambaran rumah rohani kita yang diuji lewat goncangan badai. Secara fisik kelihatan sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Konstruksinya sangat kuat, kecanggihan arsiteknya hebat, dan bahan-bahannya sama. Akan terlihat dan teruji pada saat hujan lebat. Ketika gempa terjadi beberapa waktu yang lalu di Indonesia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakibatkan banyak rumah yang roboh, banyak rumah yang hancur,
tempat tinggal penduduk hancur total. Itu akibat dari gempa, akibat dari pondasi yang tidak kuat dan dinding rumahnya terbuat dari bilik. Bagaimana rumah rohani kekristenan kita justru diuji pada saat ada hujan badai dan gempa yang dahsyat. Ini tentu berbicara masalah dan segala ujian. Tuhan mau kita tetap berdiri teguh, sebab rumah kita dibangun di atas batu. Lalu bagaimana caranya membangun rohani kekristenan kita di atas batu? Bapak, Ibu, Saudara, untuk membangun rohani adalah saat kita melakukan firman Tuhan. Di dalam Yakub pasal 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita harus merenungkan firman-Nya atau firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu supaya kita hayati. Orang yang menelitinya harus juga bertekun di dalamnya sehingga dia melakukannya. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis, dunia dan hawa nafsu. Orang yang melakukan firman Tuhan akan bahagia oleh perbuatannya. Orang itu bertahan dalam pencobaan, yaitu tidak berdosa. Dia akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan tentu saja. Itu yang pertama, Bapak Ibu, mengenai orang Kristen sepatutnya berdiri teguh. Yang kedua, jangan mau dijajah lagi. Jangan mau dijajah lagi. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1b di sana dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya mengutip dari ayat ini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, menjadi jangan mau dijajah lagi. Ya, jangan mau dijajah lagi supaya jangan mati lagi diperhambakan oleh dunia. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita, yaitu supaya kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga firman Tuhan katakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia berkeliling sepanjang hari, 24 jam, tidak pernah tidur, tidak pernah puas untuk mencari celah, untuk mencari lengah. Bila ada celah, segera masuk membuat porak-poranda. Saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, supaya hari-hari ini lebih waspada. Jangan beri sedikit pun peluang, sebab segala macam cara, pola, ada hipnoterapi, hipno marketing dan lain-lain.
Orang percaya hidup bukan kuat gagah kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang memampukan di dalam menghadapi segala masalah, cobaan. Dan pada akhirnya sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sepatutnya lah kita melakukan firman Tuhan supaya mengalami kemerdekaan sejati dan tetap teguh bertahan di dalam menghadapi masalah atau pencobaan, yaitu tidak jatuh ke dalam dosa. Kita akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Lebih waspada diri segala macam siasat iblis dengan tidak memberi sedikit pun peluang bagi kita. Sebab Yesus telah mengubah bercak-bercak kotoran dosa menjadi putih seperti salju. Ingat Bapak Ibu, masa pandemi yang belum usai ini merupakan ujian iman kita. Apakah kita ini teguh berdiri, dibangun di atas batu? Tapi apakah kita ini hancur, luntur, gugur, dan binasa karena bangunan kita di atas pasir? Tetap percaya, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
dan kekuatan kuasa Roh Kudus kiranya memberkati saudara dengan berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.